Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romli. Di sini saya akan menjelaskan tentang mutasi, pengertiannya, jenis-jenis mutasi, faktor yang mempengaruhi mutasi, perbedaan mutasi positif, mutasi negatif, dan mutasi yang netral. Baik, mutasi merupakan perubahan fundamental dalam materi genetik. Mutasi merujuk pada perubahan permanen dalam urutan basa nukleotida DNA atau RNA suatu organisme. Perubahan ini dapat terjadi secara spontan atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi, bahan kimia mutagenik, atau kesalahan replikasi DNA. Mutasi adalah fenomena dasar dalam evolusi karena merupakan sumber variasi genetik yang menjadi bahan baku seleksi alam. Secara sederhana, mutasi adalah perubahan pada materi genetik. Namun, untuk memahami dampak mendalamnya, kita perlu menggali lebih dalam. Mutasi dapat terjadi pada tingkat molekul tunggal, yaitu perubahan pada satu atau beberapa basa nitrogen dalam urutan DNA, hingga pada tingkat kromosom, di mana struktur kromosom itu sendiri mengalami perubahan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari mutasi. Yang pertama adalah klasifikasi mutasi berdasarkan tingkat perubahan. Yang pertama itu ada mutasi gen atau mutasi titik. Mutasi gen atau mutasi titik merupakan perubahan pada satu atau beberapa basa nitrogen dalam urutan DNA. Jenis mutasi titik yang pertama itu ada substitusi, yaitu pergantian satu basa nitrogen dengan basa nitrogen yang lain. Kemudian yang kedua ada transisi, yaitu pergantian purin dengan purin lain, sebagai contoh A dengan G, atau pirimidin dengan pirimidin lain, sebagai contoh T dengan C. Kemudian transversi, yaitu pergantian purin dengan pirimidin atau sebaliknya. Kemudian delesi, yaitu penghapusan satu atau beberapa basa nitrogen. Kemudian insersi, yaitu penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Dampak dari mutasi titik atau mutasi gen ini dapat menyebabkan perubahan asam amino yang dikode oleh gen, sehingga menghasilkan protein yang berbeda fungsinya atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kemudian yang kedua adalah mutasi kromosom atau aberasi kromosom. Mutasi kromosom merupakan perubahan yang terjadi pada struktur atau jumlah kromosom. Perubahan struktur kromosom bisa terjadi karena delesi, hilangnya sebagian segmen kromosom, kemudian duplikasi, penggandaan sebagian segmen kromosom, inversi, pembalikan urutan gen dalam suatu segmen kromosom. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi mutasi berdasarkan sel yang bermutasi. Yang pertama adalah mutasi somatik. Mutasi somatik terjadi pada sel tubuh atau somatik dan tidak diwariskan pada keturunan, contohnya adalah kanker. Kemudian yang kedua adalah mutasi gamet atau germinal, terjadi pada sel gamet atau sel kelamin dan dapat diwariskan pada keturunan. Contoh penyakit genetik seperti fibrosis kistik dan anemia sel sabit. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi mutasi. Mutasi seperti yang telah kita bahas sebelumnya merupakan perubahan permanen dalam urutan basa nukleotida DNA. Perubahan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab mutasi sangat penting untuk memahami mekanisme dari evolusi, penyakit genetik, dan dampak lingkungan terhadap organisme. Faktor-faktor penyebab mutasi secara umum bisa dikategorikan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah faktor internal. Salah satunya adalah ketika kesalahan replikasi DNA. Selama proses replikasi DNA, enzim polimerase dapat melakukan kesalahan dalam memasangkan basa nitrogen. Kesalahan ini dapat menyebabkan mutasi. Kemudian selanjutnya adalah kesalahan rekombinasi. Proses rekombinasi genetik yang terjadi selama meiosis dapat menyebabkan pertukaran segmen DNA yang tidak tepat sehingga menghasilkan mutasi. Kemudian selanjutnya ada transposisi elemen genetik. Elemen genetik yang dapat berpindah tempat dalam genom atau transposon dapat menyebabkan mutasi ketika menyisipkan diri pada lokasi gen yang penting. Kemudian yang kedua ada dari faktor eksternal. Salah satunya adalah radiasi ionisasi. Sinar X, sinar gamma, dan partikel alfa dapat merusak ikatan kimia dalam DNA, menyebabkan mutasi. Kemudian radiasi non-ionisasi. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan pembentukan dimer-timin, yaitu ikatan kovalen abnormal antara dua basa timin yang berdekatan. Kemudian ada dari bahan kimia mutagenik.
Analog basa senyawa kimia yang mirip dengan basa nitrogen dapat terintegrasi ke dalam DNA selama replikasi, menyebabkan pasangan basa yang salah. Selain dari faktor internal, mutasi juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal. Salah satunya bisa disebabkan oleh radiasi. Yang pertama adalah radiasi ionisasi, yaitu sinar X, sinar gamma, dan partikel alfa, yang bisa merusak ikatan kimia dalam DNA, sehingga menyebabkan terjadinya mutasi pada suatu organisme. Yang kedua adalah radiasi non-ionisasi, yaitu sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan pembentukan dimertimin, yaitu ikatan kovalen abnormal antara dua basa timin yang berdekatan. Selain dari radiasi, agen biologis seperti virus dan bakteri juga bisa menyebabkan mutasi. Beberapa virus dapat menginsersikan materi genetiknya ke dalam genom sel inang yang menyebabkan gangguan pada ekspresi gen. Begitupun dengan bakteri. Beberapa bakteri dapat menghasilkan enzim yang merusak DNA sel inang seperti toksin. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutasi positif. Mutasi positif adalah perubahan pada urutan DNA yang menghasilkan fenotip atau sifat yang tampak yang memberikan keuntungan bagi organisme. Perubahan ini dapat meningkatkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup, bereproduksi, atau beradaptasi dengan lingkungannya. Meskipun mutasi seringkali dikaitkan dengan penyakit genetik, namun tidak semua mutasi berdampak negatif. Dampak mutasi positif terhadap organisme adalah dapat memberikan berbagai keuntungan bagi organisme. Di antaranya adalah peningkatan ketahanan. Mutasi dapat membuat organisme lebih tahan terhadap penyakit, parasit, atau kondisi lingkungan yang ekstrim. Misalnya, beberapa bakteri memiliki mutasi yang membuat mereka resisten terhadap suatu antibiotik. Kemudian yang selanjutnya, peningkatan efisiensi metabolisme. Mutasi dapat meningkatkan efisiensi proses metabolisme sehingga organisme dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan sifat baru. Mutasi dapat menghasilkan sifat-sifat baru yang bermanfaat seperti kemampuan untuk menghasilkan pigmen baru, menghasilkan racun, atau beradaptasi dengan makanan baru. Kemudian peningkatan kemampuan reproduksi. Mutasi dapat meningkatkan kesuburan atau daya tarik seksual individu sehingga meningkatkan peluang untuk mewariskan gen kepada generasi berikutnya. Contoh dari mutasi positif adalah resistensi antibiotik pada bakteri. Mutasi pada gen yang mengkode protein target antibiotik dapat membuat bakteri resisten terhadap antibiotik tersebut. Meskipun ini merupakan masalah serius dalam bidang kesehatan, namun dari sudut pandang evolusi, mutasi ini merupakan adaptasi yang menguntungkan bagi bakteri. Kemudian yang kedua ada evolusi warna pada kulit manusia. Mutasi pada gen yang mengkode pigmen melanin memungkinkan manusia beradaptasi dengan intensitas sinar matahari yang berbeda-beda di berbagai wilayah geografis. Kemudian, toleransi terhadap laktosa. Mutasi pada gen yang mengkode enzim laktase memungkinkan manusia dewasa mencerna laktosa, gula yang terdapat pada susu. Kemudian, adaptasi kupu-kupu biston Betularia. Selama revolusi industri di Inggris, populasi kupu-kupu biston Betularia mengalami perubahan warna dari putih menjadi hitam akibat polusi. Mutasi yang menyebabkan perubahan warna ini memberikan keuntungan bagi kupu-kupu untuk berkamuflase di lingkungan yang gelap. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mutasi negatif. Mutasi negatif adalah perubahan pada urutan DNA yang menghasilkan fenotip atau sifat yang tampak yang merugikan bagi organisme. Perubahan ini dapat mengganggu fungsi normal sel atau organ sehingga menyebabkan penyakit atau kelainan genetik. Tidak seperti mutasi positif yang memberikan keuntungan, mutasi negatif cenderung menurunkan kemampuan organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dampak dari mutasi negatif terhadap organisme adalah mutasi negatif dapat memiliki berbagai dampak terhadap organisme, antara lain yang pertama adalah penyakit genetik. Mutasi pada gen yang mengkode protein penting dapat menyebabkan penyakit genetik seperti kistik fibrosis, anemia sel sabit, dan sindrom Down. Kemudian kanker. Mutasi pada gen yang mengatur pertumbuhan sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali dan membentuk tumor. Kemudian kelainan fisik. Mutasi dapat menyebabkan kelainan fisik seperti cacat lahir, gangguan pertumbuhan, dan kelainan bentuk tubuh. Kemudian kematian. Dalam beberapa kasus, mutasi dapat menyebabkan kematian pada embrio atau individu dewasa. Contoh dari mutasi negatif adalah anemia sel sabit. Mutasi pada gen hemoglobin
dapat menyebabkan sel darah merah berbentuk seperti sabit, sehingga sulit membawa oksigen dan menyebabkan anemia. Kemudian cystic fibrosis, mutasi pada gen GFTR mengganggu transportasi ion klorida, menyebabkan pembentukan lendir kental yang menyumbat saluran pernafasan dan pencernaan. Kemudian sindrom Down, trisomi 21 contohnya. Adanya kromosom 21 tambahan, menyebabkan keterbelakangan mental dan fisik. Kemudian kanker, mutasi pada protongen, gen yang mengatur pertumbuhan sel dapat mengubah menjadi onkogen, gen penyebab kanker. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang mutasi netral. Mutasi netral adalah perubahan pada urutan DNA yang tidak memberikan keuntungan ataupun kerugian yang signifikan bagi organisme. Perubahan ini tidak mempengaruhi fenotip atau sifat yang tampak organisme secara signifikan, sehingga tidak mengalami seleksi alam yang kuat. Mutasi netral seringkali terjadi pada daerah non-coding DNA atau pada kodon yang menghasilkan asam amino yang sama meskipun terjadi perubahan basa nitrogen. Dampak dari mutasi netral terhadap organisme adalah karena tidak memberikan dampak yang signifikan pada fenotip, mutasi netral sering dianggap sebagai mutasi diam. Namun, akumulasi mutasi netral dari waktu ke waktu dapat menyebabkan perubahan genetik yang cukup signifikan dalam populasi. Dampak mutasi netral yang paling terlihat adalah pada tingkat molekuler, yaitu perubahan pada urutan DNA. Contoh dari mutasi netral adalah mutasi silent, perubahan basa nitrogen pada kodon yang tidak mengubah asam amino yang dihasilkan. Contohnya misalnya kodon AAA dan AAG, keduanya mengkode asam amino lisin. Jika terjadi perubahan dari AAA menjadi AAG, maka tidak akan ada perubahan pada protein yang dihasilkan. Kemudian mutasi pada daerah non-coding, perubahan pada daerah DNA yang tidak mengkode protein seperti intron atau daerah regulator, umumnya tidak berdampak langsung pada fenotip. Polimorfisme single nukleotida SNP, variasi pada satu basa nukleotida dalam genom yang tidak menyebabkan perubahan fenotip yang signifikan. SNP sangat umum ditemukan pada genom manusia dan digunakan dalam studi genetika populasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.